Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah sang pewaris. Kamu baru lulus dari Amerika. Tiba-tiba sudah dapat jabatan empuk sebagai staf khusus Presiden Jokowi, benar? Iya. Ya. Iya. Itu hadiah nggak karena kedekatan bapakmu Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono dengan Ibu Mega atau Pak Jokowi? Apa itu semacam hadiah gitu loh? Saya kenal dan beberapa kali ketemu, lumayan intensif sering. Dan baru saya tahu beliau mau mencalonkan diri jadi gubernur. Itu pertama kali saya menjadi relawan. Oh. Jadi saya menjadi relawan Pak Jokowi tahun Jadi nggak langsung apa itu instan gitu ya? Ya. Memang ada perjuangan dari mulai wali kota Anda sudah dekat. Ya, jadi dari 2012 itu relawan, 2014 saya membentuk dan teman-teman ini membentuk organisasi relawan namanya Kawan Jokowi. Nah, itu untuk mensukseskan. Kau nggak Jokowi. langsung minta jadi wapres seperti yang satu lagi. Gitu. Gimana Bang Hotman? Bang Hotman kayaknya ngerunying gitu. Apakah punya pendapat atau seperti apa Bang Hotman? Enggak, aku masih penasaran. Berarti kamu Pak Jokowi itu dari wali kota pun kau sudah kenal. Dan kau aktif bekerja untuk beliau kan? Iya. Intinya memenangkan lah. Ya. Sehingga dapat diterimakan lah, dikasih sebagai jabatan staf khusus. Dipercaya begitu kan? Ya, dipercaya ya, bukan dikasih lah mungkin. Oh ya, dipercaya. Beda tuh Bang, dipercaya sama dikasih tuh beda. Apalagi dihadiahkan, tuh beda. Suka pengaruh gak sih maksudnya nama besar ayah, apa segala macam gitu? Wah, pengaruhnya malah pengaruh negatif karena sekarang saya jadi banyak orang yang membuli hanya karena Hendro Priyono gitu. mungkin ya ada beberapa kasus yang katanya publik terkait dengan ayah saya, jadi sekarang malah nyerangnya ke saya gitu. Jadi kalau dibilang ada dampaknya, dampak negatifnya malah lebih banyak daripada gitu ya? positifnya. Positifnya juga nggak dapat apa-apa sebenarnya. Yes. Bener gak katanya dengar-dengar dulu nih Mbak Putri sempat dijodohin juga sama suami karena katanya gosip-gosipnya nih Mbak ya ada pernikahan politik di dalamnya. Oh, ya kadang-kadang ada yang nanya sih, ini dijodohin ya atau pernikahan politik dan lain sebagainya, padahal enggak. Jadi memang aku sama Mas Mumtaz itu sebetulnya udah kenal lumayan lama, tapi memang nggak pernah yang formal dan nggak pernah pacaran sih, gitu. Jadi sewaktu aku selesai S2, memang waktu itu Mas Mumtaz langsung datang dan dia memang langsung ngelamar, gitu. Saya tidak, itu terkait dengan aset Kemenpora. Yang katanya 3.000 item itu adalah aset untuk keperluan rumah dinas. Betul. Saya sama sekali tidak ada kaitannya dengan oknum pejabatnya. Tapi karena saya melihat logika hukumnya terlalu aneh, makanya saya mulai ikut terjun. Gimana menurut Anda, salah dua-duanya ya? Mas Dia sama Mbak Putri tanggapannya gimana nih? Masuk di akal enggak rumah menteri ada 3.000 item peralatan yang ditanggung oleh negara? Mas Dias dulu. Mas Dias dulu. Iya, makanya saya tadi katakan bahwa bagaimana cara penghitungannya kita nggak tahu juga. Dan bulky item atau enggak kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan itu barang-barang yang umum lah gitu ya. Misalnya ada kamera atau ada pot, ada kursi, ada karpet ya itu memang nggak mungkin bisa masuk ke situ sebanyak itu. Tapi lagi-lagi saya nggak mau berprasangka dulu. Lebih baik memang Kemenpora sendirilah biarkan yang sedang menyelidiki itu penghitungannya sebenarnya seperti apa sih yang dulu itu. Gitu. Begitu. Kalau Putri gimana? Sebab wanita lebih apik nih kalau menghitung barang-barang di rumah gitu ya? Barang-barang di rumah. Ya. Kalau pengalaman aku sih waktu itu, kalau waktu dulu Papa menjabat sebagai Menteri Kehutanan, sekarang juga kita di rumah dinas itu tidak mungkin ada sampai dengan 3.000 items. Benar. Bahkan seingat saya memang items yang ada di situ adalah items yang memang sudah ada dan mungkin dari periode sebelumnya. Benar. Kalau artis kan lagi pada heboh nyalek nih. Iya. Nah, sekarang nih anak pejabat nih kenapa kan udah semuanya politikus kenapa nggak ikutan juga Mbak Putri? Ya karena politik itu kan pengabdian. Memang ayah saya Pak Zul itu selalu bilang pokoknya nomor satu sebelum jadi politisi itu ekonomi harus mapan dulu. Oh gitu ya? Ekonomi harus mapan dulu. Jadi bisnis dulu. Karena banyak sekali kejadian kita lihat yang mungkin memaksakan anaknya untuk terjun ke politik. Anaknya belum siap dan lain sebagainya akhirnya terkena kasus. Nyolong sana sini begitu kan? Jadi harus mapan dulu ekonomi, kalau bisnisnya udah jalan mau nyalek itu silahkan aja. Gitu. Saya agak bertanya mengenai Anda mengatakan politik itu adalah suatu pengabdian.
Tapi kan Anda keluar masuk istana kan itu kan kemewahan, itu adalah impian semua orang. Apakah itu pengabdian atau kemewahan? Kalau mengenai kemewahan, saya rasa mobil sport lebih mewah daripada hanya keluar dari istana dengan mobil yang biasa-biasa aja, dengan mobil CR-V misalnya gitu. Jadi justru... Kok nyindir gua sih mobil sport? Kaitannya apa? Ya, loh, yang punya mobil sport kan bukan Pak Horman aja. Raffi juga punya, emang lo doang bang.